Pro 2 ini kebanyakan orang berpikir nih, aduh lebih bagus bohong demi kebaikan deh gitu. Nah, ini nih akan kita bahas nih apakah boleh seperti itu ya teman Pro 2. Sudah bersama Ayah nih ada Afla Agan Hasibuan SHI MAG selaku dosen atau Sivitas Akademika nih, dan nanti beliaulah yang akan membahasnya ya teman Pro 2 apakah boleh hal-hal seperti itu dilakukan. Mengingat juga kita temanya tentang korupsi di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa ya teman Pro 2. Ada Bang Afla di sana. Halo, selamat pagi Bang Afla. Halo, selamat pagi Kak Aya. Wih, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat Idul Adha Bang Afla dan teman-teman yang merayakan di sana, karena kan ini jauh ya teman Pro 2 dari Sumatera Utara nih langsung narasumber kita. Ya, selamat Idul Adha juga untuk Kak Aya dan teman-teman Pro 2 bagi yang merayakannya tuh ya. Ya, oke. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol santai ya Bang Afla mengenai topik kita nih tentang kejujuran. Nah, menurut Bang Afla sendiri kenapa budaya jujur masih sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat? Iya, budaya jujur yang sulit diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa demikian? Mm-mm, Ya, saya rasa ini Kak Aya, mm-mm, kurangnya implementasi agama terhadap masyarakatnya sendiri. Jadi ah, kalau misalnya implementasi ajaran agama itu bagus, saya rasa bakalan membudaya dia kejujurannya. Karena agama itu kan selalu mengajarkan kita kejujuran. benar. Apalagi kalau sifat wajib bagi Rasul itu ada siddiq namanya, selalu jujur, kan Mm-mm, gitu. mm-mm, Atau dapat gelar beliau itu Al-Amin, orang terpercaya. Kenapa kita yang misalnya satu akidah dengan Rasulullah yang memang panutan kita, kenapa kita tidak mencontoh, kan mm-mm. begitu. Jadi kalau itu terimplementasi dengan baik, saya rasa budaya jujur itu dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditanamkannya prinsip jujur sejak dini. Oke. Jadi semenjak dari anak-anak itu harusnya kita sudah mulai menanamkan prinsip-prinsip kejujuran kepada anak kita. Ya, Mm-mm. misalnya begini, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu sekalipun dia pahit. Wih, Nah, anak-anak ini kan selalu kita ajari gimana dia enaknya, benar. bukan gimana kebenarannya. Iya lagi. Begitu begitu. Jadi harusnya kan kita tanamkan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu sekalipun dia mengecewakan, pahit hasilnya. Kan begitu. Iya. Uh, yang ketiga ini Kak Ayah, Mm-mm. mungkin dari apa ya, dari dunia pendidikan kita juga sendiri. Nah, kenapa tuh? Jadi dunia pendidikan kita itu sebenarnya sudah diajari berbohong. Loh, Saya rasa ya. kenapa bisa Bang Afla beranggapan seperti itu? Oke, yang saya menemukan di beberapa sekolah ya Mm-mm. tempat saya bekerja, Mm-mm. ada tuh orang tua yang anaknya itu tidak masuk sekolah atau bolos, Mm-mm. dibantu untuk berbohong. Misalnya, Oh Pak, iya. Mm-mm. anak saya izin ya, kakeknya sedang sakit. Mm. Misalnya itu. Mm-mm. Besok anaknya hadir, kita tanya itu anaknya, apa betul kakek kamu semalam sakit? Mm-mm. Jawabannya apa? Ya Pak. Waduh. Jadi kamu cuma di rumah aja, malas. Heeh. Itu loh, Oh dari anak untuk berbohong. iya. Jadi di dunia pendidikannya pun berbohong kan? Mm-mm. Aduh. Nah begitu loh kira-kira kayak. Oh iya, iya benar sepakat sih karena memang entah kenapa ya makin kesini orang tua bukan menyalahkan orang tua tapi bukan membenarkan juga sih, maksudnya malah membantu si anak untuk hal-hal seperti itu, malah ikut berbohong itu kan sebagai Iya, contoh. Iya lagi itu relate lagi untuk kita kita teman Pro 2, mungkin kamu yang merasakan juga boleh sharing-sharing dengan kita di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Oke, selanjutnya nih Bang Afla, apakah perilaku kecil nih, contohnya seperti mencontek, titip absen, atau memotong antrian bisa menjadi bibit korupsi di masa depan? waduh, Berat ya? pertanyaannya mengenai. Iya, betul ini. Itu semua pertanyaan sisi
negatif semua itu ya. Iya, karena Mulai kan dari topik kita negatif. mencontoh, iya negatif ya. Ya tentu hal itu merupakan cikal bakal lahirnya generasi korupsi. Wow. Kenapa? Hmm, Karena sejak dini mm-mm. sudah diajarkan ketidakjujuran. Oke. Nah, ketidakjujuran itu akan menghasilkan korupsi. Orang yang korupsi itu tidak mungkin jujur, Iya lagi, bener. iya kan? Mm-mm. Nah, orang yang suka melanggar eh, tabiat-tabiat kejujuran itu, maka dia kemungkinan besar bukan menjadi koruptor. Oh, Nah, jadi dasarnya adalah kebohongan. oke. Karena bohong ya. Dah, Mm-mm. iya, kebohongan berujung dengan korupsi. Jadi, kalau misalnya Mm-mm. ada suatu saat pemilihan kepala daerah, itu kan, Ya. maka janganlah kita pilih pemimpin yang sudah kita ketahui dia itu berbohong sejak awal. Oh, contoh waktu masih kecil suka mencontek gitu ya? Bukan. Bukan. Misalnya Oh, oke. di masa ininya ada terbuka kasusnya yang kira-kira Oh, berbohong gitu kan. Maka mm-mm. jangan kita pilih lagi. Karena sudah Iya. mungkin Mm-mm. akan besar kemungkinan dia itu akan melakukan hal yang lebih Sama. parah lagi. Atau Iya. misalnya ex koruptor itu kalau bisa kita blok aja dari dunia perpolitikan karena kemungkinan Setuju. besar dia akan kembali ke dalam itu dia. Ya. Benar-benar. Setuju sekali nih teman Pro 2, tapi ya mungkin negara kita ini tidak tahu bagaimana ya. Memang seharusnya mantan-mantan koruptor itu kita blacklist dari semua industri yang ada di Indonesia ya mengenai politik-politik karena berbahaya kalau orang-orang seperti itu sampai duduk di satu jabatan di negara kita, teman Pro 2. Dan selanjutnya Iya nih, betul itu. wih, selanjutnya seberapa penting peran anak muda dan mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan sekitar nih, Bang Afla? Peran mahasiswa dan pemuda ini ya. Iya. Tentu sangat penting lah Kak Ayah kalau begitu. Pasti ya, karena Penting memang sekali. karena kan Pasti. nah, itu eh Generasi generasi berikutnya kan ini anak-anak muda iya, yang bakal memimpin negara ini. benar. Jadi kalau mereka tidak menanamkan kejujuran, kedisiplinan sejak awal, Mm-mm. kemungkinan mereka akan sama seperti pendahulu-pendahulunya tidak ada transformasi yang baru dari mereka. Karena Oh, harapan kita mm-mm, kaum-kaum muda inilah yang bakalan meneruskan atau merubah mm. tatanan perpolitikan dan bernegara kita ini. Oh, Misalnya dari SDM-nya dulu. Kalau misalnya SDM sekarang ya kacau balau, mm-mm. ya kita harapkan generasi berikutnya itu dapat bertransformasi jadi SDM yang betul-betul yang seperti yang kita harapkan, jujur, mampu melayani masyarakat, dan yang berikutnya ya tidak korupsi, karena korupsi ini dapat memiskinkan negara kita. Iya, setuju sekali. Tapi bagaimana cara kita nih bisa menyelamatkan generasi-generasi muda yang sudah kacau balau yang tadi Bang Afra sebutkan? Adakah sesuatu yang bisa dilakukan supaya mereka terselamatkan sehingga mereka bisa mengajari generasi berikutnya nih untuk hal-hal yang baik? Iya, betul. Salah satunya tadi di dunia pendidikannya ditekan. Hmm, Harus ya buat semacam, dulu akidah akhlak itu ada. oke. Ya, sekarang pun mungkin ada, cuman implementasinya itu yang sangat Mm-mm. kurang. Hanya Mm, mungkin sekedar bacaan tidak dihayati, tidak diresapi dia. oke. Jadi hanya berlalu. Hmm, Yang penting itu adalah penghayatan dari mata pelajaran yang ada di sekolah, penanaman karakter yang baik di sekolah. mm-mm, Begitu pula lingkungan harus mendukungnya, karena kalau di sekolah baik, di lingkungan keluarganya buruk, mm-mm. ya kontras kan, berlawanan, ya kemungkinan juga dia bakalan buruk. Oh, iya lagi benar. Jadi begitu ya salah satu cara dari pendidikan itu sendiri bagaimana semua anak-anak generasi kita ini generasi kita iya generasi saya mungkin ya yang sudah Ya generasi. terlanjur kacau nih bagaimana kita bisa membalikan atau menyembuhkannya lagi supaya bisa sedikit-sedikit mereka menjadi generasi anti korupsi begitu. Keren Iya nih. betul. Kadang-kadang begini juga Kak ya. Mm-mm. Di dunia pendidikan ini terutama itu di tingkat mahasiswa, Oke.
terkadang di tingkat di tempat orang-orang yang penuh dengan pendidikan tadi, Mm-mm. itu masih banyak terdapat praktik kebohongan. Aduh. Misalnya seorang mahasiswa akhir, Nah, apakah harus ya. kita singgung? Boleh, silakan. Nah, Mahasiswa boleh ya, akhir. Iya, kenapa mahasiswa akhir? mahasiswa akhir. Terkadang ketika dia ingin menyelesaikan tugas akhirnya, kita katakan skripsi. Iya. Mereka pakai ini tanda kutip ya, joki Pakai joki. untuk mengerjakan skripsinya. Iya, yang penting Itu kan selesai. kebohongan tuh. Benar lagi. Kebohongan tuh. Benar-benar. Nah, mereka yang selesai dengan cara sedemikian, dengan cara yang berbohong, ketika mereka menjabat di negara ini, tentu kemungkinan besar mereka akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Wih, benar. Jadi bukan berarti orang yang berpendidik yang berada di lingkungan pendidikan itu juga bersih dari kebohongan. Itu maksud saya. Wih. Kalau bisa itu yang harus dirubah. Iya ya, benar-benar setuju sih. Iya lagi, kebanyakan mahasiswa kita nih terlalu ingin memudahkan segalanya karena mereka kan berpikir sudah capek nih kuliah sambil kerja dan lain-lain belajar. Jadi pas untuk endingnya kenapa harus dipersulit lagi dengan skripsi? Jadi dimudahkan saja begitu. Pola pikir mungkin pola pikir ya, atau bagaimana? Pola pikir ya. Iya. Mungkin pola pikir kita terlalu praktis. Nah, suka itu. yang praktis, tidak suka perjuangan ya kan. Iya lagi. Kayaknya anak-anak sekarang begitu deh Bang Afla. Tapi semoga tidak semua ya teman Pro 2. Oke. Saya yakin nggak semua, masih banyak juga yang benar. Benar-benar, saya juga Itu sependapat. Oknum, benar teman Pro 2, oknum. Saya sependapat dengan Bang Afla. Oke, selanjutnya nih, Bang Afla, kan banyak orang yang menganggap korupsi hanya soal pejabat dan pejabat lah pokoknya. Padahal nih di kehidupan sehari-hari juga ada perilaku tidak jujur. Menurut Bang Afla, bagaimana cara mengubah pola pikir tersebut? Yang pertama, tidak perlu kita rubah. Memang korupsi itu ya ladangnya pejabat. Yang potensial mengakukan korupsi itu ya pejabat. Benar. Tapi kalau misalnya di dunia sekolah kan juga iya sih, dia menjadi bendahara ya kan, makanya tidak bisa korupsi. Kalau di dalam kelas benar sih. Kalau korupsi pejabat, waktu bagaimana nih? Kalau bicara untuk pekerja. Sebelum kita masuk ke situ, kita bisa juga melihat di pasal 603 KUHP itu. Nah, di situ menerangkan tentang korupsi, untuk memperkaya diri sendiri. Di pasal 603 itu korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Di 604 itu penyalahgunaan wewenang. Itu jadi korupsi juga kan? Oh iya, benar, menyalahgunakan wewenang termasuk korupsi teman Pro 2. Wih, menarik nih cerita kita. Menurut KUHP itu kan. Jadi dalam pasal 605 sampai 606 itu terkait suap menyuap. Itu juga bagian dari korupsi. Kaya. Iya, ini kalau kita bahas ini akan panjang, mulai dari guru yang menerima hadiah dari orang tua apakah dimaksud dengan suap menyuap begitu. Itu dia. Aduh. Hati-hati. Iya, benar-benar. Hati-hati ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita mau merubah pola pandang masyarakat tentang itu ya, saya rasa dari pasal ini memang tipis. Iya, tidak bisa kita merubahnya karena memang betul-betul yang potensial untuk melakukan korupsi itu adalah pejabat. Benar-benar pejabat. Misalnya kayak seperti Kak Aya dengan saya, kita kan tidak punya jabatan apa-apa misalnya. Yes. Apa mungkin saya menyogok Kak Aya? Kan nggak mungkin. Apa yang bisa sogok? Iya. Benar lagi, iya. Tapi kalau berbicara tadi yang kita sebagai sesama pekerja, terus menyalahgunakan, apakah kalau misalnya nih seharusnya kita bekerja 8 jam, terus kita pangkas menjadi 5 jam atau 3 jam, tapi itu atas untuk kita sendiri, untuk bagaimana ya? Untuk keuntungan kita sendiri. Mencari keuntungan untuk diri sendiri. Benar. Walaupun tidak dalam konteksnya tidak ada uang di sini, tapi dia memangkas jam kerjanya begitu untuk dirinya sendiri. Jam kerja Kak Aya kan itu bagian dari sesuatu yang sudah dibayar. Oh iya, benar.
benar benar benar. Kalau Kak Aya memotong waktunya berarti Kak Aya korupsi. Korupsi, iya setuju. Korupsi tuh teman Pro 2. Jadi hal-hal sepele ini ternyata juga yang kalian berpikir kayak mencari keuntungan untuk kalian juga termasuk korupsi. Dan itu bisa kalau dilaporkan bisa kena juga pasti ya kan teman Pro 2. Pasti ada tindak pidananya juga kalau sampai itu ketahuan. Wih, serem juga ya pembahasan kita. Saya takut jadinya nih teman Pro 2. Tapi it's okay, tidak apa-apa. Dan kalau menurut Bang Afla nih, budaya jujur yang seandainya benar-benar diterapkan sejak dari sekolah maupun di lingkungan kampus, dampak seperti apa yang bisa dirasakan Indonesia ke depannya? Wah, kalau pertanyaannya sedemikian, Mm-mm. pasti dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia Mm-mm. itu amat sangat makmur negara kita ini Kak Aya. Wih, pasti tidak ada orang miskin. Amat sangat makmur. Betul. Kalau dikatakan pasti tidak ada orang miskin ya nggak mungkin juga. Oke. Tapi saya rasa pasti sangat makmur. Karena begini, Mm-mm. pernah dalam satu sesi itu Pak Mahfud mengatakan, kalaulah misalnya tidak ada korupsi di Indonesia ini, maka pengangguran sekalipun bisa digaji 20 juta per bulan. Wah, keren. Kita nggak perlu kerja loh Kak Aya. Nanti takutnya Cukup, semuanya begitu. iya, tetapi Ah, itu dia kan. mm, Itulah kayanya negara kita ini. benar, Tongkat dan kayu dilempar bisa jadi tanaman. benar. Bisa jadi kayu, kan dilempar bisa jadi kayu. Mm-mm. Kahil dan jala bisa menghidupi kita. Benar. Kaya negara kita ini kaya. Setuju. Cuma masalahnya adalah salah pengelolaan karena ada oknum-oknum yang tidak beres yang mengelolanya sehingga itulah yang membuat negara kita ini ya seperti inilah kaya kondisinya. Begitu Yang ya. bekerja aja, yang saja bisa upahnya di bawah UMR. Iya. Waduh. Padahal itu kapan ya bisa terjadi negara kita ya untuk makmur sentosa, wih. Apakah kita Ya kalau begitu kita setara dengan Eropa kan. iya, keren. Bener sih. Semoga ya teman Pro 2 di generasi-generasi kamu bisa mewujudkan Indonesia yang makmur sekali, teman Pro 2. Bahkan pengangguran digaji 20 juta, kata Bapak Mahmud tadi. Mahfud. Sorry. Prof Mahfud ya. Sorry, Mahfud ya teman Pro 2. Oke deh, untuk sebelum ke pertanyaan terakhir dari saya, Bang Afla, kita main games dulu, jawab cepat. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan ke Bang Afla, mungkin bisa dipilih salah satunya. Yang pertama nih, Bang Afla, pilih mana? Teman jujur tapi sering menyakitkan saat bicara, atau teman baik tapi suka berbohong demi menyenangkan orang? Yang pertama, Oke, teman jujur tapi sering menyakitkan saat teman bicara. jujur sering menyakitkan saat bicara. Tapi begini Kak, ya Ah, kan saya bilang poin tadi di awal kulil haqqa walau kana murran. yes. Katakan yang benar sekalipun dia pahit. Mm-mm. Kalau misalnya saya ini melenceng dari jalur saya, Mm-mm. iya kan? Iya, Ada yang ngingatin. Masa saya harus sakit hati? betul Justru lagi. saya harus berterima kasih kepadanya karena saya diselamatkan. Misalnya saya korupsi, Mm-mm. ada yang mengingatin, Mm-mm. kamu korupsi loh. Jadi harus saya kembalikan kan, Iya. supaya saya aman kan gitu. Oh nggak jadilah korupsinya gitu. Oh iya, benar-benar. Itu Lebih kan satu contoh itu. yes, setuju. Seharusnya kita berterima kasih teman Pro 2. Kadang-kadang nih manusia ya malah baper ketika dikritik. Jadi kita harus Nah berpikir. itu hal yang wajar Kak Aya. Sebagai Mm-mm. manusia memang bapernya itu wajar ya. Oke, Tapi kalau wajar. kita pilih yang terbaik Benar. ya yang nomor satu tadi ya kan. Iya, nomor 1 ya teman Pro 2. Keren. Selanjutnya nih, Bang Afla, lebih bahaya mana? Korupsi besar yang dilakukan sekali atau kebiasaan kecil tidak jujur yang dilakukan setiap hari? Mana lebih Ini bahaya? boleh nggak saya pilih dua-dua? Weh, yang paling bahaya deh, yang paling bahaya sekali. Kayaknya bener sama-sama bahaya ya. Ya, Sulit berarti dipilih ini. sama-sama ya. Oh, Sulit dipilih. oke. Kalau Kenapa tuh? bisa Kak Aya, Mm. kalau memberi pertanyaan jangan ini dua pertanyaan Kak Aya ini tidak bisa dipilih karena sama-sama Oh, berbahaya. membingungkan ya dari bukan membingungkan, benar-benar berat untuk dipilih ya, Bang Afla. Karena semuanya sesuatu yang jelek. Oh, Coba oke. kalau pilihan satu yang baik, satu yang buruk kan bisa dipilih yang baiknya. Jadi mudah dong milihnya. Iya. Jadi Oke. kalau begini kan Heeh. tidak bisa dipilih nih. Oke. Tapi tetap bahaya yang korupsi besar sih. Oke, yang Itu dilakukan poinnya. sekali. Itu pasti apalagi karena kan besarnya angkanya ini bisa sampai
triliunan, itu kan bahaya juga ya teman Pro 2, benar-benar. Iya, harus. Intinya itu sama-sama bahaya. Tidak bisa dipilih ya teman Pro 2. Oke, selanjutnya dipilih mana? Bang Afla pilih mana, melaporkan kecurangan teman lalu dijauhi lingkungan atau diam agar tetap diterima dalam pertemanan? Wah, Sepertinya nih ini bisa saya karakternya, jawab nih. iya dari karakter Bang Afla pasti akan pilih nomor satu. Nomor satu, pilihan satu. Karena gini, Ah. saya nggak apa-apa dibilang cepu. Oh, cepu nih. Wah. Kenapa tuh? Karena gini Kak ya. Ah. Jadi dalam Al-Quran itu ada dijelaskan ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu harus mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah keburukan, kemungkaran yang ada. Itu kan kecurangan-kecurangan itu kan sesuatu yang buruk. Kemungkaran itu kalau kita bilang. Benar-benar. Jadi harus kita cegah karena itu bahagian perintah dari agama itu. Setuju. Oke. Jadi begitu ya teman Pro 2. Nggak apa-apa kita dibilang cepu, tapi kan demi kebaikan dia juga begitu. Kalau misalnya kita diam-diam aja ya nanti pada akhirnya bisa merugikan semua orang kalau itu tetap berlaku di lingkungan orang-orang yang praktik-praktik kebohongan seperti itu, begitu kan? Iya, betul, betul. Itu bahaya tuh. Iya. Nanti kalau misalnya kita diam-diam aja, ujung-ujungnya kan ya lingkungan kita makin rusak. Iya, malah banyak yang dirugikan jadinya. Iya, banyak yang dirugikan. Misalnya nih Kak Caya ya, di Indonesia ini fenomena, terutama di Sumut. Oke. Ini banyak apa ya, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba begitu. Bahkan sempat salah satu di Deli Serdang itu beritanya ada satu orang ustazah atau guru ngaji melaporkan kegiatan transaksi masyarakat di situ oknum. Mereka itu transaksi narkoba di depan umum yang ada di situ anak-anak. Jadi ustazah ini kan marah dia di video ini. Iya. Sampai itu kan kasusnya ter-up kemarin. Lumayan viral untuk daerah Sumut ya. Iya. Jadi kan itulah dia bagusnya seorang ustazah tadi. Dia berani melaporkan tindakan-tindakan yang tidak baik ini, sekalipun dia terancam. Dia sempat di demo masyarakat loh, Kak. Wow. Seorang yang melakukan kebenaran ini di demo masyarakat. Di demo masyarakat. Waduh. Ya. Kenapa ya? Di Deli Serdang. Saya yakin Kak Ayah tahu lokasinya Deli Serdang. Di mana ya? Nanti coba saya cari tahu setelah ini ya, teman Pro 2. Saya juga penasaran akhirnya bagaimana si ustazah itu, Bang Afla? Ya, akhirnya pihak yang berwajib memberikan perlindungan kepada ustazah, apresiasi lah kepada ustazah itu sudah berani menyuarakan kebenaran. Jadi polisi-polisi setempat mengamankan, memberi perlindungan. Iya. Itu saya apresiasi sih sebenarnya. Keren. Sangat apresiasi. Iya, saya juga termasuk mengapresiasi karena berani. Karena kebanyakan kita nih pasti di antara pilihan yang pertanyaan ketiga tadi, kebanyakan dari kita sebenarnya memilih diam, tidak berani begitu karena takut menanggung takut menanggung banyak resiko begitu. Tapi salah satu ustazah sama seperti yang ustazah tadi itu kan. Iya, benar sekali. Resiko satu kampung datang demo dia. Wih, keren sih si ustazah itu ya, teman Pro 2. Semoga kita juga bagian dari seperti ustazah itu tadi bisa melakukan sikap yang seperti itu. Benar sekali. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih Bang Afla, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebagai Civitas Akademika, pesan apa yang ingin Bang Afla sampaikan kepada anak muda nih agar berani membangun budaya jujur demi Indonesia yang lebih bersih lagi ke depannya? Oh, itu ya. Pesan terakhir nih. Iya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini pesan dari Al-Qur'an. Jadilah orang-orang yang bertakwa, serta jadilah kamu bersama orang-orang yang selalu benar. Orang-orang yang selalu jujur. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mencari teman-teman yang jujur. Kita harus jujur juga, karena lingkungan itu mempengaruhi kita. Setuju. Yang terakhir, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar sekalipun dia pahit. Wih, keren. Katakan yang benar sekalipun dia pahit, teman Pro 2. Jadi dari sekarang jangan kita banyak berbohong, katakan saja kalau memang pahit tidak apa-apa ya teman Pro 2. Oke deh. Ada lagi Bang Afla?
Saya rasa udah itu Udah aja, itu cukup aja. Kak ya. Oke, terima kasih banyak Bang Afla, keren sekali obrolan kita di pagi hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapat ya teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan bisa menerapkan hal-hal baik, mengambil hal-hal baik dari obrolan kita teman Pro 2. Tapi karena waktu kita sudah sangat di penghujung acara, jadi kita harus tutup teman Pro 2 obrolan pada edisi hari ini. Sampai bertemu di obras edisi berikutnya. Sampai jumpa, saya dan Bang Afla pamit dulu ya teman Pro 2. Bye. Bye. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에